Bisa ajak tetangga, teman, saudara, sampai selingkuhan. Ini dia mobil 7 seater pertama di Indonesia, BYD M6. BYD M6 ini dijual dalam 3 varian, yaitu variannya ada ini nih. Yang pertama ada BYD M6 standar dengan harga Rp379 juta. Yang kedua ada BYD M6 Superior dengan harga Rp419 juta. Dan yang terakhir ada BYD M6 Superior Captain dengan harga Rp429 juta. Nah, kita akan cuma bahas perbedaan antara yang tipe standar dan tipe superior. Karena yang tipe superior captain dengan superior itu perbedaannya cuma ada di tempat duduk baris kedua saja. Tipe superior captain ini cuma bisa muat 6 seater karena kursi baris keduanya menggunakan tipe captain seperti ini. Selebihnya untuk fitur dan spesifikasi sama aja dengan tipe superior. Mobil ini tersedia dalam 4 warna pilihan, yaitu ada warna navy, warna hitam, warna putih, dan warna abu-abu kaki. Nah, dari informasi yang gue dapat nih, mobil BYD M6 ini hanya dijual di Indonesia dan Hong Kong. Tapi, correct me if I'm wrong ya. Kita langsung review dulu dari bagian eksteriornya nih. Untuk desain lampu depannya dibuat ramping dan tajam, memberi kesan agresif namun tetap elegan, dan mobil ini sudah menggunakan full LED dengan 5 lampu LED yang didesain kotak-kotak seperti ini berjajar 5. Dengan 3 lampu yang sudah menggunakan proyektor dan 2 lampunya LED biasa. Lampu sen dan lampu senjanya di bagian depan sudah menggunakan tipe DRL2 mode ya. Jadi kalau lampu sennya hidup, lampu senjanya akan otomatis mati. Tapi sayang banget nih, lampu sen depannya belum menggunakan tipe running. Tapi sen belakangnya sudah menggunakan running sen. Lalu, bodi depan BYD M6 punya desain yang cukup modern dan aerodinamis. Dengan grill depan yang hampir tertutup hanya memiliki sedikit celah udara di bawah sini. Karena mobil listrik tidak membutuhkan pendingin sebesar mobil konvensional. Kalau dilihat dari depan, desainnya ini mirip seperti naga ya, dengan lekukan yang aerodinamis. Secara keseluruhan, BYD M6 punya tampilan yang cocok untuk mereka yang suka mobil berdesain minimalis dan modern. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Desain belakang BYD M6 mengimbangi desain bagian depan. Terbukti dari lampu belakang yang desainnya mirip-mirip. Sama, ada 5 kotak berjejer di belakang sini. Ada garis-garis tajam dan lampu belakangnya yang memanjang, bahkan terhubung dengan bar LED yang memberikan kesan lebar dan modern. Bagian belakangnya dibuat cukup clean tanpa banyak ornamen, sehingga tampak lebih elegan dan aerodinamis. Nah, mobil BYD M6 ini udah dapat spoiler belakang nih. Dan juga untuk antena radionya sudah menggunakan antena sirip hiu di atas ini nih. Cara membuka bagasi belakang gampang banget. Mobil ini memiliki ground clearance di 170 mm dengan panjang mobil di 4.710 mm, tinggi mobilnya ada di 1.690 mm, dan lebar mobil ini di 1.810 mm. Dan terakhir, wheelbase-nya ada di 2.800 mm. Nah, dilihat dari dimensi yang tadi udah gue sebutin, mobil ini tuh ukurannya sama kayak MPV bensin kayak Innova Zenith, Hyundai Stargazer, Toyota Veloz, atau mungkin kayak Mitsubishi Xpander. Mobil ini juga sudah dapat kartu NFC, jadi bisa buka pintu mobil dan nyalain mobil pakai kartunya jika kalian lupa membawa kuncinya ya. Di bagian eksterior ini banyak sekali aksen-aksen chrome-nya ya. Jadi buat orang yang nggak suka warna chrome kayak gue sih cukup ganggu nih. Mungkin kalau gue beli mobil ini, aksen-aksen chrome-nya bakal gue tutupin pakai stiker hitam. Oke, sebelum lanjut, gue mau minta tolong kepada kalian untuk mensupport gue membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Udah, thank you banyak brosis. Oke, terus ya, setir mobil ini nih udah teleskopik, jadi bisa kalian atur naik, turun, atau maju mundur. Tapi ngaturnya ini masih manual ya. Interior dari BYD M6 ini sangat mempesona, beda dari MPV lainnya. Dengan harga yang sama, kamu sudah mendapatkan fitur panoramic roof yang bisa dibuka secara elektrik dengan satu sentuhan. Namun, sunroof ini hanya bisa didapatkan pada tipe superior, belum ada di tipe standar.
Panoramic roof ini menambahkan kesan mewah pada mobil BYD M6 ini. Oke, terus desain joknya juga bagus dengan pemilihan bahan kulit. Jadi gampang banget nih buat dibersihin. Beda kayak mobil-mobil keluaran yang lain nih, yang bensin tuh banyak yang bahannya kayak buludru gitu tuh. Jadi kalau ada tumpahan minuman apa gitu atau kotor, jadi susah banget bersihnya. Nah ini bahannya kulit nih, jadi gampang banget buat bersihnya kalau ada noda-noda. Untuk tipe standar, jok bagian depannya tidak memiliki fitur heater ataupun cooling ya. Fitur tersebut cuma ada di tipe superior ataupun captain seat. Nah, sekarang coba kita untuk posisi duduknya di row kedua nih. Lumayan masih luas karena posisi duduknya ini masih bisa diatur maju mundur. Tegak nyender dan headroomnya juga masih aman. Kita lanjut ke bagian duduk baris ketiga. Untuk masuknya seperti biasa, kursi bagian tengahnya atau baris keduanya harus dilipat ke depan seperti ini. Jika bagian keduanya di setel mentok ke belakang, lumayan agak sempit tapi kaki masih muat. Tapi kalau bagian keduanya ini di setel manusiawi, enggak sampai mentok ke belakang, ini posisi baris ketiganya agak lumayan luas sih di bagian kaki. Namun, bagian headroomnya agak mentok ya, kecuali kalian duduknya agak nyender ke belakang seperti ini. BYD M6 ini dilengkapi dengan blade baterai, teknologi baterai yang sangat aman. Bahkan ketika ditusuk, baterai ini tidak akan meledak. Jadi lebih aman dari kebanyakan baterai lain. Sudah menggunakan port charging CCS2 yang pastinya kompatibel dengan seluruh SPKLU yang ada di Indonesia. Charging time-nya sekitar 40 menit untuk 1% hingga 80%-nya. Oh iya, untuk tipe standar ini dapat baterai yang 89 kW dan tipe superior itu mendapatkan kapasitas baterai 115 kW. Untuk charging di rumah ini bisa hingga 7 kW. Nah, masing-masing baterai untuk kedua tipe standar dan superior ini berbeda. Untuk baterai yang tipe standar itu ada di 55,4 kWh, cukup untuk jarak 420 km. Untuk tipe standar memiliki 161 horsepower dan torsi 310 Nm. Lalu tipe superior dengan baterai di 71,8 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 530 km dengan memiliki 201 horsepower dan torsi yang masih sama di angka 310 Nm. Untuk AC pada bagian belakang posisinya ada di bagian pojok kanan dan kiri atas ya. Jadi tidak di bagian tengah seperti mobil MPV pada umumnya. Karena di tengahnya itu ada panoramic roof-nya. Oke, dan terus BYD M6 ini punya 3 mode berkendara yang bisa kalian pilih nih, yaitu modenya ada Eco untuk irit. Jadi kalau mau irit baterai itu pakai mode Eco. Terus ada mode normal juga. Jika mode normal itu seperti mengendarai mobil ke sehari-hari lah gitu. Mau nggak nyantai, nggak ngebut juga gitu. Terus ada juga mode sport. Nah, mode sport ini yang modenya paling responsif. Jadi kalau kalian suka kecepatan tinggi atau sering ngebut, itu bisa pilih mode sport. Nah, tinggal disesuaikan aja nih ketiga mode tadi sama gaya berkendara kalian. Nah, itu dia review BYD M6 pada video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BYD Arista BSD yang sudah mengizinkan saya untuk review mobil ini. Bagi kalian yang ingin minat membeli mobil ini, silakan hubungi Vira di deskripsi YouTube di bawah ini. Gua Jen Haruki, pamit undur diri. Sampai jumpa di review mobil listrik berikutnya. Bye-bye.